Maybe we just take it a little slower. Yeah. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film romantis keluaran tahun 2023 yang berjudul Love Again. Film ini mengisahkan Mira yang diperankan oleh Priyanka Chopra harus kehilangan pacarnya yang mati karena kecelakaan. Selama bertahun-tahun dia tidak bisa melupakan kejadian mengerikan itu dan malah menutup dirinya sendiri. Sampai suatu hari, Mira yang kangen dengan pacarnya itu mencoba mengirim SMS ke nomor HP mantannya itu. Tapi tanpa dia sadari, tuh nomor sudah jadi milik seorang cowok bule kesepian yang habis ditinggal nikah. Nah, mau tau nggak kebaperan film ini? Langsung gaskuy Om Bumper Story Brewok. Awal kisah diperlihatkan sebuah kafe di New York, Amerika. Di sana ada seorang cewek India yang lagi mengerjakan pekerjaannya sebagai pembuat buku anak-anak. Tak lama kemudian, Mira pun mendapat chat dari pacarnya, si John, yang intinya mereka tuh sama-sama saling merindukan. Asoy. Jadi keinget zaman masih SMS-an cengar-cengir dewe pas dapat SMS balasan dari gebetan. Tak lama berselang, John pun datang dan mereka pun langsung tukeran ilar, kelamut-kelamutan. Di lidah mereka pun pada berdisko. Pokoknya mantap jiwa deh. Untuk hadiah, karena udah beberapa hari mereka nggak ketemu, si John ini pun ngasih coklat permen telur cicak, coklat kesukaannya si Mira. Intinya sih mereka pun saling bercengkrama. John pun mengatakan, gimana kalau nanti malam mereka berdua itu dinner di restoran Rosie. Tapi Mira malah pengen makan malam di rumah aja, dia akan memasak masakan India yang sangat enak. Namun John mikir, kayaknya nggak dulu deh, ini perut masih iritasi gara-gara kemarin kamu masak. Iya udah deh, pikir nanti aja. Dan John pun pamit karena harus bekerja lagi. Alah, banyak bener bos. Sebelum itu, Mira pun menunjukkan lukisan ke John. Mira bilang, ketika menggambar sosok John itu, dia merasa sangat tenang. Tapi naasnya, ketika John melangkah keluar, tiba-tiba terdengar suara mobil yang menabrak sesuatu. Dan saat itu, John pun tewas mengenaskan. 2 tahun kemudian, diperlihatkan bila si Mira yang terpukul atas kematian si John memutuskan untuk tinggal di desa bersama kedua orang tuanya. Hampir setiap hari, adiknya si Mira yang bernama Susie meninggalkan voicemail dan membujuk kakaknya untuk melanjutkan hidup dan kembali ke New York. Karena jengah terus-terusan diteleponin dan kerjaan juga mogol di sana, akhirnya setelah 2 tahun, Mira pun memberanikan diri untuk kembali ke New York. Sesampainya di New York, Mira pun langsung disambut oleh si Susie. Nah, di tempat lain diperlihatkan ada mas-mas bule madesu yang hidupnya acak adut. Pas dia membuka HP, isi chatnya itu banyak banget. Pokoknya ini orang hektik banget dah. Tapi yang membuat Rob ini menjadi kesal adalah pas dia ngeliat foto mantan pacarnya yang lagi pamer pacar barunya. Nah, ketika di kantor, Rob pun langsung dimarahi oleh bosnya, si Richard. Richard ini heran, semenjak Rob itu putus dengan Elizabeth, Rob udah jadi kayak mayat hidup. Hidup enggan, mati pun kejet-kejet. Kalau gini terus, Rob akan dipecat dan digantikan oleh jurnalis lain. Nah, untuk kesempatan terakhir, Rob ini disuruh untuk mewawancarai dan membuat artikel tentang Celine Dion. Tahu kan Celine Dion yang nyanyi lagu Titanic tuh loh yo. Sialnya, Rob ini sama sekali nggak familiar dengan lagu-lagunya Celine Dion. Namun Richard nggak mau tahu, dia pengen dapat artikel tentang comeback konser yang dilakukan Celine di Amerika. Nah, di lain sisi diperlihatkan kalau Susie dan Mira lagi kongkow di restoran Rosie. Gak lama kemudian, pemilik Rosie pun datang dengan pesanan spesial, burger dengan kentang goreng di dalamnya. Spesial untuk si Mira yang udah 2 tahun hilang. Moses juga bilang dia sangat merindukan si Mira, karena si Mira ini adalah pelanggan favoritnya. Moses yang juga kehilangan istrinya merasa tahu perasaannya si Mira, dan dia pun ngasih saran ke Mira. Setiap dia merindukan mendiang istrinya, Moses ini akan menuangkan wine ke gelas. Duduk sambil makan malam, seolah-olah Rosie berada di depannya. Curhatkan semua keluh kesahnya itu kepada dia yang di surga. Itu akan membantunya merasa nyaman. Mendengar itu, Mira pun hanya bisa terpana. Nah, di lain sisi, Rob pun bingung parah. Dia tuh harus gimana? Ini lagi si Lisa ikut-ikutan nimbrung. Dalah intinya sih, Lisa itu ngasih HP baru untuk si Rob. Rupanya itu HP dari kantor. Rob jelas saja oke lah, wong dia udah punya HP kok. Namun si Billy langsung menyuruh si Rob untuk ambil tuh HP dan jangan banyak cincong. Billy pun bilang, tuh HP udah dikasih GPS dan dihack, jadi setiap kegiatan mereka sengaja dipantau oleh si Richard. Kembali lagi ke Mira, di saat itu Susie pun membawakan kotak milik si John yang selama 2 tahun ini nggak berani Mira buka. Aslinya sih Mira itu masih trauma, tapi si Susie langsung membuka tuh kotak sembarangan. Susie itu ingin kakaknya segera move on, jangan kayak ayam sayur nyekeker terus. Nah, di dalam kardus itu ada jaket John yang langsung diindus-indus dan langsung dipakai oleh si Mira. Di sana juga ada piringan vinil opera kesukaannya si John, tas koper, dan yang paling buat nyesek itu adalah cincin tunangan yang belum sempat John kasih ke Mira.
Bukannya move on, si Mira malah jadi tambah baper. Malam harinya, Mira pun malah mengikuti saran dari si Moses. Dia menuangkan Amer dan ngobrol sama si John. Udah kayak orang halu. Nah, di sisi lain, diperlihatkan si Rob yang lagi nonton NBA. Karena aneh banget ngobrol sama gelas Amer, Mira pun berniat ngirim SMS ke nomornya si John. Anehnya, pas dia mengirimkan SMS itu, tiba-tiba rumahnya si Mira dan si Rob itu malah mati listrik bersamaan. Yang anehnya lagi, SMS-nya si Mira itu malah kekirim ke nomor HP kantornya si Rob. Inti dari SMS itu adalah rasa sedih Mira yang ditinggal oleh si John dan dia juga tidak kuasa menahan semua ini. Keesokan paginya, Rob pun kembali mendapatkan kiriman chat. Kali ini Mira menulis tentang kesedihannya ketika bangun tidur tidak ada sosok John di sampingnya. Kebetulannya banget, Rob pun malah bertabrakan dengan si Mira tanpa sengaja. Tak lama kemudian, Mira pun mendatangi penerbit buku. Gina ini senang banget, karena ini adalah pertemuan tatap muka pertama mereka setelah 2 tahun. Tapi Gina bilang, gambar uletmu tuh bagus bu, tapi lihat Mbok Anya, ini buku buat anak kecil bu, buat balita, bocah, malah dibikinin buku sedih patah hati gini. Dengan entengnya, Mira pun membela diri. Ya nggak apa-apa toh bu, biar tuh bocah belajar patah hati sejak dini. Gina yang tidak diperbolehkan menegur pengarang buku secara langsung bingung kudu piye. Akhirnya dia pun memanggil si Molly. Rupanya Molly ini adalah pegawai magang. Dia juga sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Kalau Mira nggak segera merevisi dan menyelesaikan deadline bukunya itu, maka si Molly ini akan dipecat. Dan uang kontrak Mira juga harus dikembalikan. Ya si Mira pun langsung ngompleh lah, kok mainnya gini ya? Nah, di sisi lain diperlihatkan si Rob yang lagi susah payah mempelajarin Celine Dion. Namun dia kembali mendapatkan SMS dari si Mira. Ngeheknya, pas Rob telah toleh, dia malah ngeliat si Lisa yang ngedipin dia. Ya si Rob ini pun langsung salting dong. Sedangkan si Lisa itu aslinya cuma kelilipan. Karena udah yakin banget kalau yang ngechat itu adalah si Lisa, Rob pun mengajak si Lisa untuk mojok. Di pantry, Rob pun bilang dia tuh sangat tersanjung kalau Lisa selama ini mau terbuka untuk dia. Tapi please, kita tuh satu kantor, kita kan bestie. Masa iya sih kita harus jalanin hubungan kayak gini? Ya si Lisa pun langsung ilfil lah, ajijai, om-om ngerayunya nggak asik. Karena udah kepalang tengsin, Rob pun nunjukin SMS yang dia dapat selama beberapa hari ini. Melihat itu, Lisa pun nyuruh si Rob jangan peduliin chat itu kemungkinan besar adalah penipuan. Kembali lagi ke Mira, diperlihatkan Mira yang lagi stres parah. Dia itu dikejar deadline karena nasib Molly berada di tangannya. Siang harinya diperlihatkan acara konferensi pers Celine Dion. Semua jurnalis yang datang ke sana adalah wartawan senior dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Tapi ada satu jurnalis yang malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Siapa lagi kalau bukan si Rob? Ngerasa terganggu, Celine pun langsung tertuju ke Rob. Ini si chatnya kok bagus sekali. Aduh, translatein sendiri aja ya. Kalau om translatein nanti bisa dolar kuning. Nah, karena udah kepalang dinotis sama si Celine, Rob pun bertanya tentang makna dari lirik-lirik lagunya. Mendengar pertanyaan konyol Rob itu, Celine pun langsung tahu kalau Rob ini tidak memiliki cinta dan gak bisa merasakan cinta. Ya, si Rob ini pun langsung plolor lah. Sedangkan di rumah Mira, diperlihatkan kalau si Mira itu lagi rebahan sambil bingung mau ngechat si John apa lagi. Ngelihat kakaknya yang kelenterak-kelenteruk itu, Susi pun bilang dia itu udah ngebuatin aplikasi cari jodoh atas nama si Mira. Susi pun langsung nunjukin mas-mas seksi-seksi. Itu kok lebih mirip sama biro jodoh tulang lunak ya. Sudahlah, lanjut. Karena terus dipaksa, Mira akhirnya nurut dan dia pun langsung dapat match cowok ganteng yang bernama Joel. Nah, di lain sisi, si Rob itu mulai mencoba mendengarin lagu-lagunya Celine Dion. Tapi ujuk-ujuk si Billy pun bilang, santai bro, kayaknya itu bukan chat penipuan deh. Mungkin aja itu nenek-nenek yang lagi butuh teman ngobrol. Rupanya Billy itu udah dikasih tahu sama si Lisa soal SMS nyasar itu. Si Billy itu menyuruh si Rob untuk membalas tuh chat, biar dia nggak terus-terusan ngechat. Kebetulannya Mira kembali SMS. Mira pun bilang kalau dia itu mau minta maaf karena akan melakukan kencan buta sama cowok yang dia kenal di Tinder di sebuah bar. Merasa penasaran, Rob pun berniat melihat secara langsung siapakah orang yang selalu ngirim dia SMS. Nggak mau si Rob kecewa sendirian, Lisa pun menyuruh si Billy untuk ikut sama si Rob. Kebetulannya lagi, pas Rob dan si Billy mau OTW ke bar itu, Mira dan Susi pun juga lagi OTW. Susi juga bilang ke kakaknya agar dia menikmati malam ini. Sama satu lagi, tolong tuh cincin disimpan dulu ya kak. Singkat cerita, Rob pun sampai duluan di bar. Dia pun mulai men-screening siapakah kira-kira yang menjadi tersangka SMS itu. Namun Billy bangke malah bilang, siapa tahu yang ngirim kamu chat itu om-om ganteng di belakang itu cuk. Jangan dilihati nanti dia GR. Ngelihat Billy yang malah jadi semangat, Rob pun malah menyuruh si Billy ngobrol aja sama tuh om-om ganteng. Tak lama berselang, Mira pun sampai di sana. Melihat si Mira, Rob pun berharap kalau orang yang dicari itu adalah si Mira ini. Wong Mira tuh cantik banget soalnya. Nah, di sana Mira pun langsung menemui si Joel. Lah, bojone dhewe cok. Jonas jadi cameo ternyata. Intinya si Joel ini kelihatan baik, ganteng dan keker. Namun pembicaraan mereka itu hanya semata-mata membahas si Joel terus. Mulai dari ngejimnya, ototnya, pokoknya ini orang narsis banget dah.
Nah, di saat lagi mengamati si Mira, tiba-tiba bartender ngasih 2 martini gratis, kiriman dari om-om ganteng. Jelas saja Billy pun gak terimalah, emang dia cowok apaan? Dia pun langsung menghampiri tuh om-om ganteng. Gak lama berselang, Billy pun kembali dengan sumringah. Dia juga mendapatkan nomor telepon dari tuh om-om. Tujuannya adalah untuk nyocokin dengan nomor SMS nyasar. Tahu kalau tuh om-om bukan orang yang mereka cari, Billy pun malah jadi girang. Soalnya habis ini dia tuh mau ngedate sama tuh om-om. Oh alah berak, belok toh ternyata ini orang. Kembali lagi ke Mira. Di saat Joel pamit ke WC, Mira pun kembali SMS curhat ke John. Di saat itu Rob pun semakin yakin kalau Mira itu adalah orang yang dia cari. Namun si bangkai Billy sekali lagi mematahkan hal itu. Bukan lihat aja semua orang juga lagi megang HP. Ketika si Joel udah kembali, dia pun langsung mengajak si Mira untuk cabut. Nah, di dalam fake taksi, Mira dan si Joel pun langsung kelomoh-kelomoh tukeran iler sambil grepe-grepe. Ini mah halal sih ya, suami istri soalnya, tahulah. Tapi pas tangan Joel udah mulai jauh, si Mira ini minta agar pelan-pelan. Baru juga pertama kali ketemu udah ngegas saja. Bangkeknya, Joel yang sadar Mira itu nggak mau diajak ewek-ewek, langsung mencari teman kencan yang lain. Ya ini orang pun langsung diusir lah. Keesokan harinya diperlihatkan Rob yang mendatangi hotel Celine untuk interview. Kembali lagi, si Mira pun curhat tentang perasaannya yang lagi campur aduk. Ketika Rob masuk ke kamar, Celine pun langsung menyadari si Rob ini adalah jurnalis yang sibuk main HP sendiri kemarin. Melihat Rob yang kayaknya nggak punya semangat hidup, Celine pun menyuruh si Rob memberikan tangannya. Celine pun sadar kalau Rob itu adalah cowok penuh dengan penyesalan dan tidak memiliki cinta. Pas ditanyain, Rob pun akhirnya ngaku sebenarnya dia itu lagi jatuh cinta sama orang yang sering ngirim dia SMS. Dia pun curhat tentang SMS nyasar yang sering dia dapat. Entah kenapa walaupun tidak mengetahui sosok orang itu, Rob itu beneran menantikan setiap chat yang dikirim oleh orang itu. Di saat yang bersamaan diperlihatkan si Mira yang sedang bekerja sambil mendengarkan lagu opera kesukaannya si John. Namun pas dia membuka buku catatan yang ada gambar John dan bungkus permen cecak, Mira pun langsung emosi dan melemparkan tuh buku. Sialnya, piringan hitam kenangan John malah patah dan rusak. Di sini Mira pun merasa muak dengan kehidupannya. Alah malah rebahan dong. Bukannya menginterview si Celine Dion, si Rob ini malah curhat. Celine pun bilang, Rob itu harus memperjuangkan rasa cintanya. Celine juga bilang kalau dia itu pernah mengalami hal yang sama. Mendiang Rene, mantan suaminya Celine dulu, adalah manajernya. Setiap hari mereka bertemu bersama, tapi dia tidak pernah merasakan getaran cinta. Sampai suatu hari, Rene mengucapkan selamat tidur sambil memberikan kecupan di pipi, sesuatu yang sudah sering mereka lakukan. Tapi di malam itu, Rene menambahkan satu lagi kecupan di bibirnya. Mulai saat itu, Celine pun jatuh cinta kepada si Rene, dan mereka pun menjadi pasangan yang saling mencintai sampai ajal memisahkan mereka. Setelah sesi curhat dengan si Celine, tiba-tiba Rob pun kaget ketika dia mendapatkan SMS dari si Mira lagi. Kali ini Mira bilang dia sudah jenuh dengan kehidupannya dan merasa bodoh curhat tanpa balasan dari John, dan ini adalah curhat terakhir dia. Mengetahui Mira tidak akan mengirim SMS lagi, Rob pun menjadi galau parah. Selama berhari-hari, Rob pun seperti orang linglung. Dia itu selalu menantikan SMS terbaru dari si Mira yang tak kunjung datang. Ngelihat Rob yang kayak kutang digantung kelamaan, Billy pun langsung merebut HP-nya si Rob. Billy itu berniat memblokir tuh nomor biar si Rob itu nggak galau lagi. Tapi pas lagi rebutan HP, tiba-tiba ada SMS masuk. Dan seperti yang udah kita duga, itu SMS dari si Mira. Di saat itu, Mira mengetik sebuah kutipan puisi. Mendengar kutipan puisi itu, Lisa pun menyadari kalau itu adalah puisi dari opera. Mengetahui hal itu, Rob pun berniat menonton opera itu. Siapa tahu dia bisa bertemu dengan orang yang mengirim SMS-nya setiap hari. Rob pun berjanji, bila kali ini dia tidak menemukan sosok itu, dia akan menyerah dan kembali ke kehidupan menyedihkannya lagi. Singkat cerita, Rob pun menonton opera itu. Di sana, dia tuh nggak fokus nonton dan malah memperhatikan orang-orang sekitar. Tapi berjalannya waktu, si Rob itu malah ikut hanyut dalam cerita opera itu. Tak terasa, dia pun malah meneteskan air matanya. Setelah opera selesai, Rob pun mencoba mengecek HP-nya dan berharap Mira mengirim SMS. Tapi tatapannya langsung tertuju ke cewek baju kuning yang sebelumnya pernah dia lihat. Begitu juga dengan si Mira, dia merasa pernah melihat si Rob di suatu tempat. Gara-gara pertemuan gak terduga itu, Rob dan Mira pun saling sapa. Apalagi mereka sama-sama mengenakan sepatu sneaker pas nonton opera itu. Singkat cerita, mereka malah nyambung pas ngobrol. Apalagi pas Mira bertanya apakah si Rob itu suka dengan cerita opera itu. Rob yang emang lagi kasmaran bilang cerita dari opera itu sangat romantis. Tragis tapi romantis. Gara-gara hal itulah Rob dan Mira pun saling bertukar nomor telepon. Elah kadal, meleng sih mbak. Thanksin kan. Ketika si Mira mengirim pesan ke Rob pun yakin 100% kalau si Mira itu adalah orang yang selama ini dia cari. Di malam itu juga, Rob pun langsung mencoba mencari tahu tentang si Mira. Dan Rob pun menemukan fakta bila Mira itu merupakan seorang pengarang buku anak-anak terkenal. Melihat Mira yang kayaknya ceria, Rob pun semakin penasaran kenapa si Mira itu selalu ngirim pesan random yang penuh dengan kesedihan.
Dan akhirnya Rob pun menyadari Mira ini masih terluka karena ditinggal mati oleh pacarnya. Keesokan harinya Rob pun laporan ke Lisa dan si Billy kalau dia itu sudah menemukan orang yang dia cari. Rob juga pamer kalau dia dan Mira itu udah saling tukeran nomor. Bahkan Rob juga menceritakan kisah tragis Mira yang kehilangan pacarnya. Mendengar itu, Billy dan si Lisa pun jadi nggak yakin. Sialnya, di saat yang bersamaan Mira malah menelpon si Rob. Jelas aja si Rob itu langsung salting lah dan malah ngomong ngacok ngalor ngidul. Nggak tegang lihat teman dongoknya itu salah ngomong. Lisa itu menyuruh si Rob mengajak Mira untuk dinner. Ya gimana ya, namanya juga orang lagi panik. Mira, yuk aku kamu makan. Maksudnya makan, ayo Mira. Aduh, Mira makan aku. Lah, yuk makan bareng yuk. Susah amat. Nah, di lain sisi, si Mira juga di briefing sama si Susi. Mungkin ini adalah kesempatan agar si Mira bisa melupakan si John. Singkat cerita, mereka pun janjian dinner di restoran langganan si Mira, Roxy Resto and Bar. Di sana Mira pun seakan gak nyangka inilah pertama kalinya dia akan ngedate beneran setelah kematiannya si John. Sedangkan si Rob malah bengong hula-hulu karena dia gak menyangka akan dinner bareng sama si Mira. Sialnya, pas lagi senang-senangnya itu Richard malah memanggil si Rob dengan nada marah. Rupanya Richard yang emang udah menyadap HP karyawannya tahu tentang SMS ngaco di HP-nya si Rob. Apalagi Richard itu belum menerima laporan interview dari Celine Dion. Gak kehabisan akal, Rob pun bilang kalau isi chat itu adalah lirik lagu baru yang akan dibuat oleh Celine Dion. Gembelnya, si Richard itu malah percaya-percaya aja lagi. Walah. Setelah diomelin sama Pak Bos, Rob pun langsung cus ke restoran Roxy. Dan di sana Mira udah menunggu sambil minum es Sprite lemon. Nah, di pertemuan itu mereka pun sama-sama awkward. Salaman, tos, atau pelukan langsung aja lah wish. Pas duduk juga sama aja, mereka sama-sama saling kikuk. Aslinya si Rob itu pengen menjelaskan soal SMS nyasar seperti yang disarankan oleh teman-temannya. Tapi ketika melihat si Mira, Rob pun jadi nggak tega. Nah, ketika pamit ke WC, dia pun bilang kepada dirinya sendiri, aku pasti akan bilang, tapi bukan hari ini. Ketika kembali ke meja, Rob sengaja memasukkan kentang goreng ke burgernya karena dia itu sebenarnya udah tahu kalau si Mira itu sering melakukan itu dari FB-nya. Berjalannya waktu, pembicaraan mereka pun menjadi nyambung dan mereka pun menikmati saat-saat bersama itu. Untuk pertama kalinya juga, Mira merasa nyaman ketika ngobrol dengan cowok setelah kematian si John. Di saat hendak pulang, Rob pun bertanya tentang cincin yang dikenakan oleh si Mira. Rupanya Mira itu lupa melepaskan cincinnya si John. Karena hal itulah, Mira pun akhirnya jujur tentang dia yang lagi galau karena ditinggal mati oleh pacarnya. Nah, di sana Rob juga menceritakan tentang kisah asmaranya yang kandas. Tinggal 2 minggu lagi nikah, mantan pacarnya ninggalin dia begitu aja demi cowok lain. Karena sama-sama saling ambiar hati nih, Mira pun semakin mantap jalan dengan si Rob yang sopan dan pengertian. Nah, di taman, Rob pun ngasih uang ke pengamen. Habis itu dia pun mengajak si Mira untuk berdansa. Dansa yang sangat romantis tentunya untuk pasangan yang baru saja bertemu. Tapi pengamen itu langsung mager. Ngasih cuman receh pengen dansa. Pasangan gak modal. Tak terasa mereka pun bersama sampai pagi hari. Di saat itu mereka pun saling menceritakan tentang kisah mereka masing-masing. Di saat hendak pulang, Mira pun bilang, dia itu aslinya takut. Dia takut kalau hubungan ini tidak berjalan lagi. Jujur nih, Mira udah merasakan nyaman ketika bersama si Rob. Begitu juga dengan si Rob, dia langsung terus terang kalau dia tuh sangat menyukai si Mira dengan segala kekurangan dan kelebihannya si Mira. Ketika hendak saling berpisah, Mira pun bilang kalau Rob nggak sibuk malam ini, dia mau mengundang si Rob untuk makan malam di rumahnya. Mira juga bilang akan membuatkan masakan India yang sangat spesial untuk si Rob. Dan malam harinya, Rob pun menepati janjinya untuk datang ke rumahnya si Mira. Tapi dia baru sadar kalau cewek cantik itu belum tentu masakannya enak. Alhasil, mereka pun malah makan sereal daripada boolnya si Rob kebakaran. Nah, di malam itu juga, mereka pun kembali saling bercerita. Ketika Rob menceritakan tentang kisahnya, Mira malah kebablasan bobo. Alhasil, Mira pun dipopong ke kamarnya. Nah, di saat si Rob tiduran di sofa, tiba-tiba si Susi pulang sambil pakai headset. Alhasil, Susi yang kaget pun langsung nonjok si Rob sampai ngap-ngapan. Untungnya, Rob cepat menjelaskan kalau dia itu adalah temannya si Mira. Keesokan paginya, Mira pun bangun bobo dengan bingung. Apalagi pas dia ngeliat si Rob yang lagi ngobrol santai dengan si Susi. Di titik ini, Mira malah teringat sama John. Dia teringat bila si Rob dan John itu sama-sama bisa langsung akrab dengan si Susi. Karena hal itu, Mira pun malah langsung pamitan pergi dan meninggalkan Rob begitu aja. Nah, di dalam mobil, Mira pun nangis jadi-jadinya. Satu sisi, dia nyaman banget dengan si Rob, tapi di sisi yang lain, dia nggak mau selingkuh dari si John. Siang harinya, Rob pun mendatangi tempat konsernya Celine Dion. Bukannya menginterview si Celine, si Rob ini malah sesi curhat lagi sama si Celine. Rob pun menceritakan semua kisahnya ke Celine. Kebetulannya banget, rupanya Celine itu mengenal si Mira Ray karena anak-anaknya dulu sangat menyukai buku cerita yang dibuat oleh si Mira. Pas lagi asik-asik ngobrol, manajer Celine pun menunjukkan sketsa lukisan yang akan dijadikan poster promosi konser. Ngelihat tuh gambar, Celine pun langsung menolak lah.
Gara-gara itu juga Rob jadi kepikiran sesuatu. Gak bermaksud kurang ajar nih ya, namun Rob meminta satu permintaan ke Celine. Gak lama berselang, Mira pun ditelepon langsung oleh si Celine. Jelas saja Mira gak percayalah, gak mungkin banget diva internasional nelpon dia. Don't give up on this call. Love comes to those who believe it. And this is really me. Oh yes it is. Tapi pas si Celine nyanyiin lagunya, si Mira pun langsung kicep. Intinya si Celine bilang kalau dia tuh sangat menyukai karya-karyanya si Mira. Dia juga pengen ketemu langsung dengan si Mira secepatnya. Siang harinya Mira pun langsung mendatangi hotelnya si Celine. Nah di sana mereka pun sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Tapi si Celine yang gak mau basa-basi langsung menembak si Mira. Dia itu mau si Mira merancang poster promosi konsernya. Lah Mira gak bisa berkata-kata lah, diva sekali Celine Dion minta dibuatin poster turnya. Jelas saja Mira pun langsung oke gas. Karena dapat rezeki nomplok, moodnya si Mira pun langsung kembali normal. Dia pun langsung menghubungi si Rob dan mengajak ketemuan. Nah di taman, Mira pun meminta maaf karena tadi pagi dia tiba-tiba kabur. Mira juga menceritakan tentang kejadian tak terduga dengan Celine Dion. Namun si Rob itu sama sekali tidak bilang kalau itu adalah ulahnya. Nah untuk meminta maaf, Mira pun mengajak si Rob untuk main basket. Mira yang tahu kalau Rob itu sangat mengidolakan basket, ingin lebih mengenal si Rob. Singkat cerita, yang Om lupa keberapa, mereka pun main basket bareng. Dan di lapangan basket itulah mereka pun tukeran iler untuk pertama kalinya. Nggak cuma tukeran iler ternyata. Langsung main ewek-ewek tralala nyong-nyong-nyong di rumahnya si Rob dong. Pokoknya mereka pun sangat menikmati saat-saat bersama itu. Tapi sialnya, karena terlalu asik tempur, Rob itu lupa kalau dia tuh harus menghadiri interview setengah jam lagi. Di saat si Rob lagi asik mandi, Mira itu nggak sengaja nyenggol laptopnya si Rob. Sialnya lagi, tuh layar laptop pas banget nampilin isi SMS chatnya si Mira. Nah di sini Mira pun baru sadar kalau selama ini dia mengirim SMS ke nomornya si Rob. Ketika Mira menelpon nomornya si John, HP kantornya si Rob langsung berdering. Alhasil Rob pun sudah tidak bisa berkelit lagi. Jelas saja Mira pun sangat kecewa dengan si Rob. Rob yang hendak menjelaskan tidak bisa berkutik. Mira kira Rob itu berbeda dengan cowok yang lain. Tapi ternyata Rob itu sama bangkainya dengan cowok yang cuma pengen memanfaatkan dia untuk kewek-kewek. Di titik ini Mira udah gak mau ketemu lagi sama si Rob. Setelah kejadian itu, Rob dan si Mira sama-sama saling termenung. Mereka menyesali semua yang telah terjadi. Sampai beberapa hari kemudian, Susi dan si Mira makan malam di Roxy Resto. Mereka kaget pas ngeliat si Moses kayaknya udah punya pacar baru. Bukannya si Moses itu sangat mencintai mendiang istrinya ya? Ketika ditanyain, Moses pun bilang dia emang udah lama pacaran sama tuh cewek. Ya, 2 hari lah. Moses juga mengatakan kalau dia mendapatkan inspirasi dari si Mira. Melihat Mira yang kemarin dengan si Rob, Moses pun sadar kalau dia itu harus move on. Dia memang mencintai si Rosie, tapi dia juga harus menerima fakta kalau si Rosie itu telah tiada. Sekarang pilihannya cuma 2, selalu terjebak di kenangan masa lalu atau mau mulai hidup baru tanpa melupakan si Rosie. Mendengar itu, Mira pun menjadi malu sendiri. Nah, di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Rob yang masih aja galau karena ditinggal sama si Mira. Si Rob pun bingung gimana caranya untuk meminta maaf dan menjelaskan semua ini ke Mira. Wong Miranya aja nggak mau ditemuin kok. Ketika melihat papan deadline, Rob pun jadi kepikiran ide gila. Keesokan harinya, Susi mendapatkan kiriman link dari temannya. Rupanya itu adalah artikel yang ditulis oleh si Rob yang berjudul Pesan untuk si Mira. Jelas aja si Mira ogah membaca itu dong. Melihat kakaknya yang madesu, Susi pun langsung membaca itu artikel. Seharusnya ini artikel tentang Celine Dion yang akan melakukan comeback tour Amerika. Tugasku adalah membuatnya terbuka dan mengungkapkan jati dirinya. Alih-alih Nyonya Dion lah yang malah membuatku terbuka. Ketika dia bilang aku tidak memahami musiknya, aku mencemooh dia, persetan dengan lagu cinta-cintaan. Sampai suatu hari, aku menerima pesan-pesanmu. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa Celine itu benar. Aku tidak memahami musiknya karena hatiku tertutup untuk cinta. Aku tahu pesan-pesan itu bukan untukku. Itu hanya tentang perasaanmu. Kesalahanku yang aku sesali adalah tidak bisa jujur karena takut kehilangan dirimu. Aku tak pantas mendapatkan kesempatan kedua, tapi berkat dirimu, aku bisa mendengarkan musik lagi. Aku berjanji akan berusaha sebisaku agar kau bisa mempercayai aku lagi. Dan aku pun berani bilang, aku tidak lagi takut memberitahu dunia kalau aku sangat mencintai dirimu. Mendengar itu, Mira pun jadi mikir. Tapi di saat yang bersamaan, Celine menelpon si Mira. Celine itu mau meluruskan, bukan Rob lah yang meminta dia untuk melakukan semua ini. Celine juga menceritakan kisah Rene suaminya yang dulu pernah berbohong agar dia tidak berduet dengan artis Sil. Karena si Rene itu sangat cemburu. Walaupun berbohong, Rene itu mencoba melindungi apa yang dia miliki lebih dari apapun. Singkat cerita, Mira dan Celine pun malah saling curhat dan Mira pun mulai menyadari kesalahannya. Nah, sedangkan di kantor, Richard marah besar sama si Rob karena dia seenak jidatnya ngeluarin artikel sampah kayak gitu. Tapi di saat marah-marahnya itu, Richard langsung ngasih catatan yang bertuliskan, "Good job." Lah, sik.
Ternyata Richard itu suka dengan tulisannya si Rob. Gara-gara tulisan itu, trafiknya malah jadi naik. Richard itu pura-pura marah agar dia tetap dihormatin sama karyawan yang lain. Malam harinya, Mira melihat chat dari John ketika dia masih hidup. Di titik ini, Mira seperti melihat sosok mendiang si John. John itu meminta si Mira untuk tidak melupakan dirinya. Tapi Mira harus terus melangkah maju untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Singkat cerita, Rob pun menunggu si Mira di tempat yang sudah dijanjikan. Tapi sampai tengah malam, Mira pun tidak terlihat. Nggak mau menyerah, Rob pun mendatangi rumahnya si Mira. Tapi Susie mengatakan kalau kakaknya itu udah keluar dari tadi sore. Ketika Rob mau pulang, Susie meminta si Rob untuk masuk. Dia ingin menunjukkan sesuatu ke Rob. Rupanya, sekarang Mira itu sudah bisa move on. Dilihat dari lukisan uletnya yang sekarang udah menjadi kupu-kupu dengan senyuman. Susie juga ngasih petunjuk. Mira itu sering mengunjungi tempat yang sama ketika dia lagi sedih. Nggak lama kemudian, Rob pun mendatangi gedung opera. Ternyata benar kalau Mira itu berada di sana. Nah, di sini Mira pun bilang kalau dia itu belum memaafkan si Rob karena si Rob itu harus menunjukkan ketulusannya dulu. Mira juga bilang kalau dia itu tidak akan bisa melupakan si John selamanya. Mira juga pengen si Rob jangan berbohong lagi ketika bersama dia. Dan yang paling penting, Rob itu harus belajar memasak karena Mira itu nggak bisa masak. Mendengar itu, Rob pun mengiyakan semua permintaannya si Mira. Dan akhirnya mereka pun berciuman di tengah hujan salju. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Kalau kalian mau support Om, bisa dengan super thanks ya. Om Breoks pamit dulu dan Birmilatin.